Shalom, apa kabar semua? Salam sejahtera buat kita. Kali ini kita akan membahas suatu topik memahami pengampunan. Tujuan pembelajaran, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama, memahami pengampunan, ini tagihan pengetahuan. Dan yang kedua, menunjukkan sikap mengampuni, ini adalah tagihan sosialnya. Adapun bahan dari YouTube yang dapat dijadikan pendukung materi pembahasan mengenai topik ini, saya ambil 2 topik ya, bisa dijadikan rujukan untuk memperkaya pembahasan mengenai topik memahami pengampunan. Referensi Alkitab yang pertama Matius 6 ayat 14 sampai 15. Intinya harus mengampuni. Yang kedua Matius 18 ayat 22 sampai 35, memaafkan atau mengampuni tidak ada batasnya. Kata pengampunan dalam Perjanjian Baru, ada 3 kata yang saya pilih dalam hal ini. Yang pertama adalah apiemi, artinya meninggalkan, membiarkan pergi. Kata ini memiliki makna sebagai berikut. Sama sekali mengabaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang dimohonkan untuk diampuni. Kata apiemi bisa kita lihat di Matius 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata apiemi. Kata kedua adalah karisomai, artinya melepaskan secara anugerah. Kata ini memiliki makna membayar hutang dosa yang harus dibayar dengan nyawa atau kematian. Kata ini kita temukan pada 2 Korintus 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Kata ketiga adalah apoluo, artinya melepaskan, menghapuskan. Kata ini kita temukan pada Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Menggunakan kata apoluo. Arti pengampunan, kata pengampunan dalam bahasa Aramaik artinya membuka ikatan. Sedangkan definisi yang lain tentang pengampunan adalah kata mengampuni dipadankan dengan kata Ibrani, nasa, disusun dari huruf Ibrani nun, kames, sin, kames, alef. Di samping ada padanan-padanan kata Ibrani lain. Kata nasa menurut salah satu kamus antara lain berarti mengangkat, memikul, memaafkan, mengampuni, membawa pergi, meletakkan, mengambil, menyingkirkan, dan lain-lain. Pengampunan juga dapat diartikan membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Mengampuni tetapi tidak menyerahkan diri untuk menjadi korban kemarahan ataupun tindakan negatif lainnya. Ini bisa kita lihat pada kasus Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Baik, itu pembahasan singkat mengenai topik memahami pengampunan. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dapat diambil secara bersama-sama antara Bapak Ibu guru dan siswa, sesuai dengan kebutuhan kelas. Setelah itu kita masuk pada evaluasi atau penilaian. Dalam hal ini penilaian saya sampaikan di sini ada 3 penilaian.
Bisa juga ditambah dengan penilaian yang lain, tergantung kebutuhan Bapak Ibu guru. Selain dari 3 penilaian ini, ada 4 penilaian yang saya siapkan, mana yang lebih tepat untuk digunakan oleh Bapak Ibu guru sebagai bahan penilaian. Demikianlah pokok bahasan kita pada saat ini. Pembahasan ini hanya menambah isi atau bahan yang sudah terdapat pada buku penunjang yang telah tersedia. Kiranya bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.